Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ya, yang pasti sore ini adalah hari Kamis 21 November 2024. 2 hari lagi, kurang 2 hari lagi. Sisa 2 hari lagi menjelang masuk masa tenang. Batas terakhir kampanye tanggal 23 hari bulan November 2024, hari Sabtu besok. Ya, karena tanggal 25 udah hari tenang. Dari tanggal 23, 24 sampai 26 itu udah hari tenang, teman-teman ya. Jadi nggak boleh ada kegiatan-kegiatan, spanduk-spanduk, baliho-baliho kudu pada dicopotin. Iya. Sore ini saya sengaja penampilannya kayak seperti orang Betawi kayak gini. Ini namanya syiar budaya, teman-teman ya. Syiar budaya Jakarta. Syiar budaya Jakarta nih, ya. Untuk ngasih tahu bahwa ini adalah pakaian khasnya orang Betawi atau pakaiannya orang Islam Jakarta. Kayak gini nih. Walaupun nih saya ini pakai kain sebenarnya. Kalau mau yang lebih ini lagi, ada namanya cukin. Cukin tuh selendang Betawi, sorban Betawi. Ada yang polos, ada yang gambar ondel-ondel, ada yang macam-macam warnanya, ya. Itu tinggal pilih. Murah harganya, cukin. Dan saya belum punya uang buat beli cukin atau sorban Betawi. Nah, saya akan pakai kayak beginian sampai nanti tanggal 27 hari bulan November 2024. Ini syiar budaya nih, supaya Jakarta milih gubernur, pilih wakil gubernur, jangan dari kalangan bukan orang Betawi, ya. Jangan sampai Jakarta yang notabene miliknya The Jack jatuh ke tangan Piking, apalagi jatuh ke tangan bonek buto ijo. Jangan. Jakarta Macan Kemayoran punya The Jack Mania, punya Persija, punya The Jack, harus dipimpin oleh anak The Jack. Jangan dipimpin ama Piking, jangan dipimpin ama bonek buto ijo. Jangan. Ya. Makanya nanti kawal terus. Sudah ada pengarahan dari mantan gubernur Anies Baswedan, supaya kawal terus TPS, pastiin hitungnya bener, pastiin jangan sampai ada yang nerima bansos, jangan sampai ada yang terkena serangan subuh, ya, serangan bansos, serangan rupiah, serangan subuh, serangan fajar, serangan zohor, serangan asar, serangan maghrib, serangan isya, serangan malam, ya, serangan pagi, serangan siang, serangan sore, serangan malam. Jangan ampe dah. Pokoknya kawal terus ampe beres. Dan pastiin hitungannya bener, ya. Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu nih, ya, apa maksud dari pernyataan saya ngebetawiin masjid-masjid di Jakarta. Gini, Jakarta ini masjidnya banyak, ada lebih dari 10.000. Kita kecualikan Masjid Istiqlal, karena itu adalah masjid negara, bukan di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Itu di bawah Kementerian Agama dan juga Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Itu masjid punya pemerintah pusat. Nah, yang kita bicara nih, masjid-masjid yang masih berada di bawah ruang lingkup Pemprov
pemerintah Provinsi Jakarta. Ya. Gak cuma Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat, gak cuma Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara, tapi hampir semua masjid selain daripada Masjid Istiqlal itu semua masih berada dalam ruang lingkup Pemprov Jakarta. Saya seruin, nyeruin, ya, saya seruin, ya, saudara-saudari sekalian, nyak, babe, encang, encing, engkong, empok, none, abang-abang sekalian, ya, kita umat Islam Betawi, umat Islam Jakarta, wajib pokoknya ambil alih masjid-masjid di Jakarta. Ya, yang jadi ketua masjid orang Betawi, wajib orang Betawi. Yang megang duit ame yang sibuk, wajib orang Betawi. Yang ngimamin sholat, wajib orang Betawi. Yang ngazanin, wajib orang Betawi. Ketua muslimat, wajib orang Betawi. Ya, pengurusnya semua wajib orang Betawi. Ya, ini masjid Jakarta. Kenapa begitu? Ya, untuk menunjukkan bahwa umat Islam Jakarta, bil khusus umat Islam Betawi itu masih bisa berdaya, masih bisa ngelola masjid di tanahnya sendiri, masih bisa ngurus masjid di kampungnya sendiri, masih bisa ngurus masjidnya di wilayahnya sendiri. Meskipun saya bukan orang asli Betawi kawan-kawan, tapi saya kenalkan dulu saya, ya, sekali lagi saya kenal. Saya ini walaupun bukan orang asli Betawi, tapi saya sudah menganggap diri saya bagian dari orang Betawi. Ya, saya ini babe, Batak Betawi, buat kalau mau tahu. Ya, walaupun saya lahir dibikinnya di Kebon Jeruk, ya, dilahirinnya saya di Kebon Jeruk, dikeluarin dari rahim nyak aye, lahir dari rahim mama saya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tapi saya gedenya bukan cuma di Bintaro, saya gedenya di Pamulang sama di kampung saya. Kampung saya tahu di mana? Di Mampang Perapatan, di Kelurahan Tegal Parang. Nah, ini gini saya ini produk Tegal Parang, bos. Produk Mampang Perapatan saya ini. Ya, makanya kalau aneh ditanya sama orang, situ orang mana? Ya, aneh dengan bangga jawab, aneh orang Betawi Mampang Perapatan. Iya, karena Mampang Perapatan tuh kampung saya, selain Palembang kampung mama saya. Kenapa? Gini, engkong saya, kakek nenek saya manggilnya opung sama nenek saya, merantau dari Sumatera Utara dan settle di wilayah Tegal Parang itu lama banget, dari tahun 50-an. Semua anak-anaknya, dari kecuali anak yang pertama, ya, anak-anaknya dari anak kedua sampai anak ke-10, termasuk babenya aneh, lahirnya di situ, di Jakarta. Di situ lahirnya, kagak di rumah sakit, di situ, di rumah lahirnya, dari Tegal Parang. Semua lahirnya di situ, di Tegal Parang semua. Ya. Ada wak saya yang masih tinggal di daerah situ, tapi di Pancoran. Ada. Makanya jangan main-main sama aye, gitu loh. Begini-gini aye produk Tegal Parang, bos. Produk sekelilingnya, produknya kampung Betawi, bos. Sehingga banyak orang Betawi. Ya. Basisnya FBR itu. Tegal Parang, Pancoran, Tegal Mampang. Tahu Tegal Mampang? Tegal Mampang tuh daerahnya Trans TV, CT Corp, Bank Mega tuh. Itu namanya daerah Tegal Mampang. Yang jalan Kapten Pierre Tendehan itu daerah Tegal Mampang namanya.
Kelurahan Tegal Mampang. Kecamatannya masih Kecamatan Mampang Perapatan, bos. Iya, jangan salah. Begini-gini juga anak Betawi saya ini. Iya. Walaupun gak terlalu bisa bahasa Betawi, cuma bisa dikit-dikit. Iya. Ya, karena saya memang bukan orang Betawi asli, tapi saya sudah menganggap diri saya bagian dari masyarakat Betawi. Tahu nggak? Iya. Jadi saya ini babe, Batak Betawi, tahu? Batak Betawi. Tapi walaupun begitu, saya Jackmania Tulen, bukan ayam Kinantan saya. Walau sekalipun mama saya dan keluarga besarnya Laskar Wong Kito, saya Jackmania. Saya Jackmania Tulen. Saya the Jack Tulen. Tulen saya. Andai kan misalkan bola nih, tanding bola Indonesia nih. Bang Wandi. Bola misal, kalau ketemu Persija lawan Sriwijaya, saya dukung mana? Persija. Iya. Dukung siapa saya? Kalau misalkan ketemu ntar Persija sama Sriwijaya FC tanding, dukung siapa? Persija lah. Persija lah. Persija sampai mati. Jackmania sampai mati. Iya. Kalian ngaca. Iya, Jackmania sampai mati. Ya, sekalipun Nyaye dan keluarga besarnya Laskar Wong Kito. Kalau aneh gak masalah. Gak masalah. Tapi kalau saya Jackmania Tulen, Persija sampai mati. Iya. Apapun yang terjadi dengan Persija, saya tetap Persija sampai mati. Saya tetap Jackmania sampai mati. Ya. Ketua Masjid Al-Karim Bintaro Permai, Masyarakat Jakarta Selatan, bonek Persebaya Surabaya, lawan The Jack. The Jack lah nomor 1. Mestinya bukan bonek yang nguasain masjid, The Jackmania dong. The Jack yang harus yang nguasain. Persija gitu loh. Ini tanah para jawara, bos, bukan tanahnya para bonek. Persija, ya. Jadi gitu. Kalau ditanya seberapa Betawinya saya, ya itu. Saya ini bukan produk Bintaro aslinya. Lama aja saya tinggal di Bintaro, 21 tahun. Ya, saya tinggal di Bintaro, tapi saya aslinya produk Tegal Parang. Kampung saya Tegal Parang. Selain Palembang, kampung saya Tegal Parang. Palembang kampungnya mak saya, kampungnya mama saya. Kalau kampungnya babe aneh, babenya saya almarhum. Ayah punya 2 babe. Babe kandung udah almarhum. Sekarang nih aneh tinggal ame babe tiri, babe sambung. Babe sambung aneh orang Cirebon, Jawa Barat. Orang Piking dia. Piking. Kenapa ya? Karena Cirebon gak punya klub bola. Pasti ujungnya apa? Orang Cirebon dukungnya Piking, Persib Bandung. Persija Persib tanding, dukung siapa aneh? Ya Persija. Persija ampe mati tetap Persija, ampe mati tetap Jackmania, bos. Jakarta ini. Ini Jakarta, bos. Bukan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Jakarta. Iya. Makanya
Makanya saya menyerukan Jackmania, The Jack wajib hukumnya nguasain lagi Jakarta. BUMD Jakarta, bos-bosnya wajib orang Betawi. Apa aja BUMD Jakarta banyak. Yang terkenal apa? Jakpro, Transjakarta, Jaklingko, apalagi Bank DKI, BUMD Jakarta banyak. Bos-bosnya kudu wajib pakai orang Betawi. Ya. Direkturnya, komisarisnya. Siapa? Bos-bosnya, direksinya, komisarisnya wajib pakai orang Betawi. Kagak boleh pakai yang lain. Yang lain kudu nunduk ame orang Betawi. Kudu nunduk ame orang orang asli Jakarta. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi kepala ame orang Jakarta, kagak boleh hukumnya. Ya, situ pendatang. Ya, pendatang. Kalau pendatang hukumnya wajib tunduk kepala, tunduk hati ame orang Jakarta. Tunduk hati ame orang Betawi, tunduk kepala ame orang Betawi, gak usah belagu. Jangan tinggi hati tinggi kepala yang bukan orang Betawi di Jakarta ini. Betawi masih punya taring di Jakarta, bos. Jangan coba-coba marginalin orang Betawi di mari. Walaupun orang Betawi kerjaannya cuma ngelenong, ngaji, ngejikir, sholat, ya, ibadah, ngetanjidor, nyeni. Kerjaannya orang Betawi. Jangan salah. Gini-gini bertaji kita, nyilat. Orang Betawi jago silat. Kali macem-macem sang. Orang Betawi nggak ngegolok. Gak kerjaannya. Kali-kali main-main ame orang Jakarta digolok. Digolok, pak, habis. Makanya buat yang bukan orang Jakarta di Jakarta gak usah sok keras. Gak usah tinggi kepala sama tinggi hati ame orang Betawi di Jakarta. Itulah makanya kemarin kenapa saya nggak, waktu saya lamar di Future English School itu suruh nanganin orang Bali, kagak mau saya. Bilangnya untuk penempatan kantor Bali, kagak mau saya. Kagak mau saya. Wong saya lahir di Jakarta, dari orok di Jakarta, dari orok udah gedenya ame orang Betawi kok. Enak aja lu nyuruh pindah ke Bali. Gini-gini aja keinget apa pesannya almarhum Babe Sabeni, Benyamin Sueb dalam sinetron Sido Anak Sekolahan. Bagaimana caranya lu kudu bangun nih kota Betawi. Bangun kayak ini kota Betawi gitu. Saya teringat pesan itu. Saya lahir di Jakarta, gede di Jakarta, sekolah di Jakarta. Masa iya saya suruh bangun orang Bali? Ya. Harusnya dorong saya bikin orang Betawi IELTS-nya 8. Dorong orang Betawi sukses dapetin beasiswa LPDP. Biar yang orang-orang Betawinya bisa kuliah ke luar negeri, bisa sekolah di luar negeri. Terus begitu pulang kemari bisa bangun ini kota Jakarta, bangun ini tanah Betawi. Gitu harusnya. Itu baru saya mau, itu baru saya setuju dengan Future School of English itu. Bang, gimana orang Betawi bisa dapat IELTS 8, bisa bahasa Inggris cacisu cep cop cuap cuap nyep nyep nyep, bisa sukses LPDP, dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, pulang-pulang kemari bangun Jakarta, bangun ini tanah Betawi, itu baru benar. Itu yang saya mau, itu yang ayah mau.
sembarangan. Makanya maaf kalau saya ini agak emosional ya, karena saya udah cukup lah melihat banyak masjid-masjid di Jakarta yang masih berada di dalam lingkupnya Pemprov Jakarta, dikuasain sama bukan orang Betawi. Capek saya. Ya alhamdulillah masih ada yang ngajan orang Betawi, yang ngimam orang Betawi, ketuanya orang Betawi, ketua muslimahnya orang Betawi, seksi sibuk orang Betawi, yang megang duit orang Betawi, yang ngerawat orang Betawi, yang ngemarbot orang Betawi. Masih ada memang, tapi kan kebanyakan enggak. Makanya saya menyerukan, nyak babe encang encing, engkong, empok, none, abang-abang sekalian, nyok ambil alih lagi masjid-masjid kita di Jakarta. Harus dibetawiin, ambil lagi itu masjidnya orang Betawi. Ya, ketuanya orang Betawi, seksi sibuk orang Betawi, yang megang duit. Bagus juga tuh Mercy. Yang megang duit orang Betawi. Ya, yang megang duit orang Betawi. Yang megang duit orang Betawi. Yang ngemarbot orang Betawi, yang ngerawat orang Betawi. Ketua muslimah orang Betawi, yang ngimam orang Betawi, yang azan orang Betawi. Itu yang gue mau, itu yang ayah mau. Jadi orang Betawi bisa berdaya dan berjaya di masjidnya sendiri. Kagak dimarginalin, kagak cuma sekedar jadi jamaahnya doang. Nyok, ngambil alih lagi masjid-masjid Betawi. Kalau yang masjidnya bukan dikuasain sama orang Betawi, kita tunjukin orang Betawi bisa ngurus masjid di tanahnya sendiri. Kalau Piking, urus aja masjid di tanahnya sendiri sana. Kalau Bonek Buto Ijo, urus aja masjidnya di wilayahnya Bonek Buto Ijo sendiri sana. Tapi di sini, di Jakarta, tanah para juara, tanahnya The Jack, tanahnya Jackmania. Biarkan Jackmania, biarkan The Jack yang ngurusin, yang ngerawat masjidnya di tanahnya Jackmania, di tanahnya The Jack, titik. Jakarta tuh orangnya bukan hijau, bukan biru. Ya, makanya mari Jakarta kudu wajib kembali ke jati dirinya sebagai kotanya orang Betawi, sebagai wilayahnya orang Betawi, sebagai tanahnya orang Betawi, tanahnya para juara. Walaupun kerjaan kita cuman sholat, ngaji, ngezikir, baca Quran, baca rawi, baca barzanji, baca dutsur, ngelenong, ngondel-ngondel, ngetanjidor, nyeni, ngerak telur, ngepeletok, ngebir peletok. Kerjaan kita. Tapi buktiin kita bisa bangun ini kota dengan usaha kita sendiri. Kita bisa buktiin Jakarta bisa dibangun ame orang Betawi, ame orang asli Jakarta. Ini baru benar. Kita buktiin BUMD Jakarta bisa dikelola dengan baik oleh tangan-tangan orang Betawi. Kita buktiin masjid-masjid di Jakarta bisa keurus, bisa kerawat, bisa rame, bisa makmur dengan tangan-tangan orang Betawi, dengan suara-suara indah dari orang Betawi. Kita buktiin balai rakyat rame oleh acara-acara yang bernuansa Betawi, yang ngemakmurin, yang ngemanjain orang Betawi. Kita buktiin seni dan budaya Betawi bisa berjaya di tanah Betawi, tanah Jakarta kita ini. Ya. Kita buktiin bahwa dari Jakarta, dari tanah Betawi, makin banyak orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta
yang berprestasi di tingkat dunia, di tingkat internasional. Itu aja. Sedikit harapan dan cita-cita dari saya. Produk Tegal Parang, produk Mampang Perapatan yang udah 21 tahun jadi warga Bintaro ya. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf lahir dan batin kalau kurang berkenan. Kebetulan rumah aneh dijual di Tegal Parang. Kalau mau beli, kalau minat ya tinggal hubungin aja aneh di nomor yang udah tertera di Facebook Marketplace ya. Itu aja, terima kasih ya. Kalau mau beli rumah aneh boleh banget ya, hitung-hitung ya biar berkah sih buat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.